Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa farada 'alal mu'minina siyamahu liyakunu minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa qudwatina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimun wa shaimat, hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa yang dirahmati dan diberkahi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi lewat tausiah singkat ini, dan insyaallah walaupun kita sudah ada di tengah-tengah bulan Ramadan, kita masih membicarakan tentang adab atau sunnah-sunnah ibadah siam, dan juga nanti sedikit kita bahas, tentu ini poin-poin penting terkait dengan yang menggugurkan atau membatalkan siam atau puasa kita. Hal ini penting untuk kita ingatkan kembali supaya siam kita lebih berkualitas. Memang adab atau sunnah siam ini tidak terkait dengan sah dan tidaknya siam atau puasa kita. Kita nggak sahur misalnya, puasa kita sah. Kita nggak berbuka, puasa kita sah. Kita nggak taraweh, puasa kita sah. Tetapi ya adab atau sunnah-sunnah ini adalah ibadah-ibadah yang menyertai, yang menyempurnakan ibadah siam. Karena itu sekilas akan kita bahas. Pertama, sahur. Mari kita sahur, ya, maupun malas makan minum, mari kita sahur, karena tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sabda Rasulullah SAW. Sahurlah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Para ulama menyebutkan di antara keberkahannya adalah dengan sahur kita ada energi sehingga puasa kita, shaum kita lebih kuat dan lebih berkualitas insya Allah. Lalu setelah itu berbuka. Berbuka ini bukan saja berbuka untuk kita diri sendiri, tapi sunnahnya kita segerakan berbuka. Ini adalah sunnah dan ini menunjukkan hikmah, ya, kita disiplin waktu di situ. Begitu masuk waktu berbuka, kita segera berbuka. Yang menarik di sini adalah ada doa yang terkabul, ada doa yang mustajab, maka kita berdoa di situ. Ya, kemudian juga ada amal sunnah yang kalau kita laksanakan luar biasa pahalanya, yaitu memberi buka orang yang berpuasa. Kita sendiri berbuka itu ada keutamaan, itu disunahkan, tapi kita juga dalam momentum berbuka ini bisa berbagi dengan yang lain. Memberi buka kepada orang yang berpuasa, itu kita mendapat pahalanya dia seperti pahalanya orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Ini adalah adab sunnah yang harus mendapat perhatian dari kita semua. Setelah itu yang harus kita perhatikan adalah setelah kita sudah sahur, kita sudah berbuka, maka ada tadi saya sebutkan sedikit tentang doa. Ada waktu-waktu mustajab. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun ma turad. Jadi orang yang berpuasa itu ketika berbuka ada doa yang tidak ditolak. Ya, makanya Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Dalam riwayat lain, ya, ada yang menambahkan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu, dan seterusnya. Ada doa di situ. Kemudian yang perlu diperhatikan supaya puasa kita ini berkualitas, maka jauhi hal-hal yang menafikan pahalanya puasa. Maka ini adab harus kita hindari. Tentu puasanya sah, tetapi pahalanya bisa hilang. Pahalanya tidak dapat. Karena itu bagaimana kita berusaha untuk menjauhi hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Ya, karena itu kita ingat hadis Rasulullah SAW.
Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga saja. Bahkan malam yada' qaula zur, siapa yang berpuasa tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, kebohongan, wal amala bi, dan melakukan itu, falaisa lillahi haja fi ayyada atau amaw wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh lagi bahwa dia meninggalkan makan dan minum. Artinya pahalanya tidak ada. Maka kalau masih ada kebiasaan kita bisa dimulai, yaitu siwak, ya, membersihkan mulut kita dengan siwak. Ada amalan yang ini utama sekali di bulan Ramadan, yaitu kedermawanan. Bagaimana kita memberi orang lain, bagaimana kita berbagi, bagaimana kita sedekah. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Rasul adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, tapi lebih dermawan lagi ketika ada di bulan Ramadan. Jangan lupa ada aktivitas, ya, Ramadan yang sangat dianjurkan karena Jibril mencontohkan, yaitu berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, utamanya di malam hari, baik membacanya, mempelajari isinya, memahaminya, tentu saja mengamalkan. Dan ada satu lagi yang disunahkan, mari kita iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau tidak bisa 10 hari penuh, maka bisa beberapa hari. Yang penting kita sudah ada semangat, ada niat untuk melakukan iktikaf sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada. Mengingatkan as-shaimun wa shaimat yang dirahmati Allah, agar ibadah kita terjaga, jangan sampai rusak, maka perlu kita ketahui hal-hal yang menggugurkan atau yang membatalkan. Tentu saja sudah kita fahami, mengingatkan kembali. Pertama, al-aklu wa syarbu amdan. Makan minum yang disengaja. Tentu kalau tidak disengaja, lanjut puasanya. Karena itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-qai'u amdan, muntah yang dibikin-bikin, yang disengaja. Kalau muntah nggak sengaja tidak membatalkan, tapi kalau muntah yang disengaja, ya, misalnya kita batuk yang berlebihan, kemudian kita nggak bisa nahan dan sampai muntah, atau dengan cara yang lain, ya, sampai kita muntah, ada kesengajaan di situ, maka itu membatalkan. Bagi kaum muslimah tentu haid dan nifas, ini sudah kita pahami. Ketika saum, ya, kemudian datang haid dan nifas, maka saumnya batal dan harus diqadha. Ada yang penting di sini, yaitu al-istimna. Istimna, ya. Istimna ini kalau bahasa kita onani, atau masturbasi. Jadi ini membatalkan puasa kalau karena mencium istrinya atau karena memegang dan lain sebagainya. Para ulama kemudian membedakan, kalau hanya pikiran, ya saja, itu tidak membatalkan. Ya. Kemudian apa saja yang masuk ke lambung lewat jalan yang biasa, lewat kerongkongan kita, mulut kita, maka itu membatalkan saum. Atau ada lagi yang penting, ya, sudah makan minum, dikiranya sudah datang waktu buka, ternyata belum waktunya, maka puasanya batal dan harus diqadha. Inilah beberapa hal, ya, yang disunahkan sebagai adabnya, kemudian yang membatalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, jazakumullah khairal jaza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.